Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas tugas 1 mata kuliah basis data yang telah kami kerjakan. Anggota kelompok 9 itu ada 5. Yang pertama Alfa Khairin, yang kedua Devri Zevanya, yang ketiga Laili Putriyanida, yang keempat Rehan Oktianto, dan yang kelima Siti Nur Azizah. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Laili. Kepada Laili dipersilahkan. Pada entitas ini kami terdapat 9 entitas, yaitu yang pertama dosen, yang kedua mahasiswa, yang ketiga kelas atau mata kuliah, yang keempat topik, yang kelima materi, yang keenam tugas dan kuis, yang ketujuh ada feedback, yang kedelapan ada tenggat, dan yang kesembilan ada nilai. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rehan. Kepada Rehan disilakan. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan slide ketiga ini tentang IRD. Nah, di sini mulai dari mahasiswa dan dosen. Di sini mahasiswa punya primary key, yaitu ID-nya mahasiswa, dan nama mahasiswa sebagai foreign key. Begitu dengan dosen. Nah, lalu di sini kita bahas di sini ke bawah dulu. Dosen itu membuat kelas. Mahasiswa masuk ke kelas. Nah, di sini kelas pun juga punya primary key ya. Primary key-nya kode kelas, terus foreign key-nya nama kelas dan nama kelas. Ini maaf kalau ya. Lalu di kelas ini turun lagi ke bawah, itu kelas mempunyai topik. Nah, balik lagi ke atas sih dosen ini, dosen turun ke bawah membuat topik. Lalu topik ini dijelajahi oleh mahasiswa. Nah, topik ini juga mempunyai primary key, yaitu kode kelas dan nama. Lalu turun ke bawah sini, topik itu dari topik itu dibuat dari topik itu dibuat materi. Lalu ke sini turun lagi ke tugas dan kuis. Dari materi itu ada tugas dan kuisnya. Di sini mahasiswa mengerjakan tugas dan kuis, sedangkan dosen itu membuat. Dari feedback deh. Dari sini mahasiswa dari tugas dan kuis mempunyai feedback. Feedback ini dibuat oleh dosen. Oke, selanjutnya dari tugas dan kuis ini mempunyai tenggat. Oke. Nah, di sini terus ada nilai. Mahasiswa melihat nilainya, dosennya membuat nilainya mahasiswa. Nah, tenggat ini punya primary key, done, done late, dan missing. Oke, cukup dari penjelasan IRD. Slide 3. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Devri. Kepada Devri disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai RD versi tabelnya. Nah, seperti RD yang sebelumnya, kita telah melihat RD versi sederhananya dalam tabel. Di sini ada dosen, mahasiswa, kelas, topik, tugasan kuis, dan materi itu sendiri. Nah, dua variabel yang digunakan di sini adalah primary key dan foreign key.
primary key-nya ID dosen. Nah, mahasiswa mempunyai foreign key customer ID, yakni tadi itu nama ya, dengan dosen juga customer name itu nama dosennya. Nah, dosen itu membuat kelas dengan primary key-nya kode kelas. Foreign key-nya ID mahasiswa, ID dosen dengan nama kelas. Topik berisikan primary key nama kelas dan foreign key pertemuan ke sekian-sekian yang mengisi kelas itu sendiri. Dan topik itu juga mengisi materi dengan primary key pertemuan ke sekian-sekian dan foreign key tugas ke sekian-sekian. Materi ini juga diisi oleh tugas dan kuis, yakni dengan primary key tugas ke sekian-sekian dan foreign key yang bertuliskan down atau down inlet yang tadi sebelumnya telah diperlihatkan pada tenggat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya ada tabel relasi yang akan dijelaskan oleh Alfa. Pada Alfa, disilahkan. Baik, selanjutnya ada tabel relasi yang kami gunakan pada pembuatan art kali ini. Tabel relasinya dibuat dari semua entitas yang ada, yaitu entitas terdiri dari dosen, mahasiswa, kelas, topik, materi, tugas atau kuis, feedback, tenggat, dan nilai. Dosen sendiri memiliki relasi dengan kelas itu, yaitu dosennya membuat, lalu pada materi dosen mengupload, lalu pada tugas dan kuis dosen membuat, lalu pada feedback dosen memberikan feedback kepada hasil dari tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa. Lalu pada nilai, dosen memberikan nilai dari hasil tugas. Mahasiswa sendiri memiliki relasi ke kelas, yaitu memasuki kelas atau menjadi anggota kelasnya. Lalu untuk materi, mahasiswa menerima materi yang diupload oleh dosen. Lalu mahasiswa mengupload jawaban dari tugas dan kuis. Mahasiswa membalas feedback yang diberikan dari dosen. Lalu mahasiswa dari tugas dan kuis bisa melihat nilai yang diberikan oleh dosen. Kelas mata kuliah memiliki relasi dengan topik. Di dalam kelas mata kuliah memiliki topik. Lalu topik yang berisi materi. Lalu materi yang di dalamnya dibuat tugas oleh dosen, tugas atau kuis. Lalu tugas dan kuis dibuat oleh dosen dan memiliki tenggat untuk setiap tugas dan kuisnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir, tambahan dari saya sebagai moderator, di sini kami dari kelompok 9 mendapatkan 9 entitas. Dari 9 entitas itu terdapat entitas yang lemah dan entitas yang kuat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 9. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.